Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal Ubuntu Server ke dalam VM. Yang saya pakai ini adalah VM-nya VirtualBox. Oke, yang pertama itu kita pergi ke Google Chrome atau terserah kalian. Aku di sini pakai Microsoft Windows. Aduh. Nah, kita ketik di sini install Ubuntu Server. Install Ubuntu. Nah, di sini ada ininya, ada berbagai website. Kita cari website uh, yang dari Ubuntu Releases. Yang ini kita klik. Nah, kemudian di sini ada dua pilihan, yaitu desktop image dan server install image. Kita pilih yang server install image. Kita install. Nah, ini mungkin membutuhkan waktu yang lumayan lama. Jadi, saya sudah menginstalnya. Jadi, untuk mempersingkat waktu, kita cancel aja terlebih dahulu. Kita cancel. Nah, kalian bisa install sendiri masing-masing. Oke, kita lanjut ke VirtualBox. Nah, di sini kita tambahkan new. Kita tambahkan new, kemudian kita beri nama, misalkan namanya itu Ubuntu Niswa. Oke. Kemudian kita pilih ISO-nya. ISO-nya itu yang tadi kita install itu namanya ISO. Nah, klik other. Nah, di sini aku udah download ya guys beberapa. Kita pilih yang ini untuk ISO-nya. Lalu kita skip ini installation-nya. Kemudian kita next. Nah, di sini kita bisa request atau mengcustom memori, seberapa besar memori yang akan kita gunakan di VM ini. Terus juga prosesornya kita bisa pilih. Nah, kemudian kalau sudah kita next. Kita juga bisa mengcustom hard disk-nya. Di sini terserah kalian mau mengubahnya atau tidak. Tapi saya tidak. Kemudian kita next. Nah, di sini ringkasan dari yang kita setting tadi. Ada hardware, ada mesinnya, ada ISO-nya, nama ISO-nya, dan semacamnya. Jadi kita klik finish. Nah, di sini sudah ada ya guys, sudah tertera, VM-nya sudah jadi. Nah, kemudian kita coba untuk start. Kita start. Oke. Memang agak lama ya guys. Kita tunggu proses runningnya. Gimana sih itu? Ya Allah, dia coba ya. Kita install, kita tunggu runningnya terlebih dahulu. Ini mungkin membutuhkan waktu yang lumayan lama. Siapa ya?
Jadi kita skip aja dulu ya. Nah guys, di sini kita sudah selesai proses runningnya. Kita bisa pilih bahasa apa yang akan kita gunakan di VM ini. Kita gunakan bahasa Inggris aja ya guys. Kita enter. Nah, kemudian continue without dating kita enter. Kemudian kita done. Dan, 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 dan. Nah, kemudian ini kita ke bawahin aja. Kemudian kita klik done. Kemudian kita done. Kemudian kita klik continue saja. Nah, di sini baru eh, nama masukkan nama. Misalkan di sini aku kasih nama Ubuntu Niswa. Saya Ubuntu Niswa. Kemudian your server name-nya misalkan Ubuntu Niswa juga. Kemudian kita pick username. Nah, di sini username ya. Nah, kemudian kita kita pilih kita buat username-nya. Nah, di username ini kita tidak boleh lupa, ya guys. Kita misalkan pakai username-nya itu adalah Niswa dan kalian bisa pilih passwordnya satu pun tidak apa-apa. Kemudian kita dan. Nah, kemudian kita dan juga. Kemudian kita ke bawah. Kemudian dan. Nah, di sini kita akan tunggu proses installing sistemnya. Kita tunggu ya guys. Oke, kita skip untuk proses tunggunya. Nah, kemudian kita kalau selesai, kita coba reboot now. Klik reboot now. Kita tunggu proses runningnya. Kita coba tunggu sessionnya. Kemudian kita tunggu aja ya guys. Ibu mau pesan. Login ada apa Bu? Nah, kemudian kita login menggunakan. Kemudian kita login dengan menggunakan yang password yang tadi kita ini ya guys. Sorry. Maaf ya guys. Gorengan berarti itu. Login dengan username tadi, kemudian kita masukkan passwordnya, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ya guys, sudah bisa akses nama virtualnya, kita sudah akses sebenarnya. Kemudian jadi yang tadi kita download itu adalah ISO dari VM yang kita buat tadi. Jadi dalam virtual mesin ini kita harus membutuhkan ISO untuk keperluan membuat VM. Nah, tadi kita menggunakan ISO dari Ubuntu Server yang series 20.04. Nah, kemudian jadilah seperti ini. Nah, guys, kita lanjut. Jadi, setelah kita setelah kita men-setting VM tadi, kemudian kita akan mencoba untuk meremote VM kita, karena gunanya meremote itu karena di sini kan kita menggunakan Ubuntu ya guys. Jadi Ubuntu itu dia
kekurangannya dia itu ketika si kursornya ini melewati ini, jadi dia nggak bisa menghilang kursornya. Emang sistemnya kayak gitu. Terus kalau misalkan itu dia juga nggak bisa untuk scroll atas bawah. Jadi eh, alternatif yang tepatnya itu kita remote menggunakan aplikasi MOBA Extreme. Nah, aplikasi ini guys, aplikasi ini, aplikasi MOBA Extreme. Ini tuh gunanya untuk meremote, entah itu remote SSH atau telnet atau dan sebagainya. Di sini banyak fiturnya, banyak fitur. Nah, alternatif yang lainnya itu kita bisa menggunakan putih. Yang penting ketika kita eh, menjalankan MOBA Extreme, kita juga harus menjalankan VirtualBox yang ada di laptop kita. Jadi dua-duanya itu harus tersambung, harus nyala, dan harus running. Jangan silang atau di close ininya, di close di close aplikasinya. Nah, kemudian bagaimana cara meremote VM kita untuk pindah ke MOBA Extreme? Nah, kemudian kita coba masuk ke Ubuntu-nya. Nah, kemudian kita coba untuk memberikan perintah memberikan perintah ke kok kita berikan komennya itu sudo apt upgrade, kita masukkan sandinya, sorry, pas sandinya salah. Sudo apt upgrade, masukkan sandinya, password. Nah, kemudian kita di sini klik yes, kita enter. Nah, kita tunggu proses upgrade-nya. Nah, oke, sepertinya sudah. Nah, setelah sudo apt upgrade, kita akan memasukkan komen sudo apt update. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah semuanya selesai, kemudian kita masukkan eh, perintah sudo apt install SSH. Karena di sini kita akan menggunakan remote-nya kita menggunakan SSH, maka kita harus menginstal SSH-nya terlebih dahulu di dalam VM-nya. Kita enter aja. Kemudian kita di sini klik Y atau yes. Maksudnya di sini ada do you want to continue Y or N? Kita klik Y. Kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, kenapa kita menggunakan sebenarnya
cara untuk, akses remote itu bisa menggunakan telnet. Tapi, kalau misalkan kita menggunakan telnet itu, dia, tidak aman. Dia itu punya kelemahan, dia itu nggak menggunakan enkripsi atau enkripsi, ya jadi dia tuh bisa dibilang protokolnya itu rentan terhadap serangan seperti snifing. Snifing itu sadap, penyadap. Jadi dia tuh rentan rentan untuk disadap oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan SSH atau secure shell, dia itu lebih aman, lebih aman dan juga eh, mudah. Kemudian setelah selesai install, kemudian kita klik masukkan perintah sudo nano slice etc slice ssh slice sshd underscore config, ya. Nah, kemudian di sini kita ke bawah aja, kita ke bawah, kemudian sampai di port tulisan port 22, kita hapus tanda pagarnya ini. Nah, kemudian kita Ctrl X, kemudian klik Y, kemudian enter. Nah, setelah nano etc dan sebagainya, kita klik sudo systemctl restart ssh. Setelah itu kita masukkan perintah sudo systemctl status untuk melihat status apakah SSH-nya sudah berjalan atau belum. Nah, di sini terlihat SSH-nya itu sudah aktif. Maka kita sudah bisa mengakses SSH di Mobile Extreme. Sebelum itu, sebelum kita ke Mobile Extreme, kita harus mengetahui IP dari VM kita. Nah, kita coba masukkan komen IPA. Nah, guys, di sini seperti yang kita lihat, kita sudah mendapatkan IP, yaitu IP-nya di yang kedua itu, yang INP 0S3, itu di situ ada tulisan inet, yang mana inet itu adalah IP. IP-nya itu 192.168.37.61. Nah, IP ini yang akan digunakan untuk mengakses SSH di Mobile Extreme. Kita klik SSH, kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.37 ya. 3761, oke. Titik 37.61. Kemudian kita spesifikasi username, kita masukkan username-nya, username yang kita buat tadi di bawah. Kemudian kita enter. Kemudian kita accept. Kita di sini lalu akan dimintakan password yang ada di VM tadi. Kemudian kita masukkan password. Ini memang passwordnya tidak terlihat ya, guys. Ya, seperti itu tidak terlihat. Jadi kita enter saja. Kita silang aja. Nah, kemudian muncullah. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, berarti tandanya dia sudah bisa diakses remote chat. Dan jangan lupa untuk selalu eh, selalu virtual browser selalu menyala, selalu running. Kalau misalkan kita mau buat mobile mau remote, maksudnya mau remote SSH, itu syaratnya
ke VM-nya itu masih dalam keadaan aktif, masih dalam keadaan running. Seperti itu, guys. Jadi kelebihannya menggunakan Mobile Snap tuh ya seperti ini, dia bisa di-scroll di ke atas bawah kan dan dia kursornya bisa diakses ke layar hitam ini. Seperti itu. Ya mungkin tutorial dari aku sampai di sini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau semacamnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.